Kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Haleluya, shalom warga kerajaan Allah. Sekali lagi shalom. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang diberkati pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, izinkan saya untuk membacakan beberapa ayat kepada Bapak Ibu yang terambil dalam Amsal pasal yang ketiga, dari ayat yang ketiga sampai ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami ada sampai sore hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih karuniamu Bapa. Semua karena anugerahmu, karena kebaikanmu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikanmu ya Bapa. Tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami dedikasikan ibadah ini bagi kemuliaan-Mu, bagi Engkau saja Tuhan, bagi Raja di atas segala Raja. Biarlah segala pujian, pengagungan, segala nyanyian kami, segala setiap alunan musik kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau ya Raja. Dan biarlah nama-Mu disenangkan, nama Yesus Kristus Tuhan yang disenangkan dan ditinggikan di atas kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang rindu melekat kepada Tuhan, mari datang bersama-sama. Terima kasih.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami rindu melekat kepadamu, oh Yesus, Yesus. Terhubung denganmu, biarlah hati kami melekat. Oh,
Oh Yesus, oh Yesus. Saudara yang rindu melekat kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi. Sembah. Lebih dari segalanya.
Selama-lamanya Engkau yang menjadi alasan bagi kami untuk kami boleh bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang guru. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus yang satu alasan menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus yang satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Sama-sama katakan, oh Yesus. Lebih keras lagi saudara katakan, oh Yesus. Yeah. Oh Yesus, 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 Kau berkuasa. Sekali lagi lebih keras lagi katakan, oh Yesus.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Sang Raja memberkati kalian warga negara kerajaan sorga. Saudara, di dalam Kisah Rasul 8 kamu akan menerima kuasa yang besar. Tetapi Kisah Rasul 8 ayat 1, apa yang terjadi setelah kuasa besar itu? Penganiayaan yang besar, penganiayaan hebat. Dan apa akibatnya penganiayaan itu? Dan pemimpinnya salah satunya adalah Saul dari Tarsus, yang dengan intervensi Tuhan menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Firman Allah mengatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Diasporas, diaspero, seperti benih yang ditabur ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena tadinya cuma di Yerusalem. Rencana Tuhan, ragi yang bisa mengembangkan adonan itu tidak ada di satu tempat. Tetapi harus sampai 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. 3 sukat itu ternyata besar sekali, saudara, adonan yang sangat besar. Dan kita melihat di sini, kalau kita tidak mau diutus baik-baik, yaitu apostelo, maka diadakan ekbalu dengan kekerasan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak muda bernama Filipus. Nah, Filipus ini, saudaraku, dia adalah salah satu dari 7 diaken dalam gereja mula-mula di Yerusalem. Apa tugasnya? Tugasnya adalah satu ibadah yang murni dan tak bercacat, yaitu mengurus janda-janda tua, janda-janda miskin. Dan bagaimana mereka supaya punya penghasilan, ya. Kalau mereka punya keluarga yang ngurus. Tapi yang tidak punya keluarga, maka Stefanus dan Filipus, ke-7 orang ini yang mengurusnya. Kalau orang setia dengan perkara kecil, maka saudaraku, Tuhan percaya perkara yang besar. Mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka penuh firman Allah, penuh dengan hikmat. Tetapi kalau cuma ada di Yerusalem, impactnya kurang, dampaknya kurang. Dan sampailah dia ke daerah Samaria. Di daerah Samaria, saudaraku, Yesus pernah diusir untuk masuk Samaria. Dan Yesus berkata, pekerjaan yang lebih besar akan kamu lakukan. Waktu dia sampai di sana, dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan banyak orang percaya. Dan terutama di sana ada seorang juru tenung bernama Simon. Dan Simon ini saudara bertobat. Dan pada saat itu dia juga mengundang Petrus dan Yohanes. Dan banyak orang yang menjadi percaya dibaptis dalam Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan terus mengembang kemana-mana, saudara. Filipus ini luar biasa, saudaraku. Dan dari situ dia dipimpin Roh Kudus. Barang siapa dipimpin Roh Kudus adalah putra Allah. Amin. Every son of God was led by the Holy Spirit. Dan dia dibawa ke tempat sepi. Dan disitulah dia bertemu dengan seorang sida-sida. Sida-sida itu Yunak, orang kebiri. Ya.
dia bendahara dari Sri Kandake, ratu dari Ethiopia, dan berarti dia keturunan dari Ham. Ham itu keturunannya ada Mesir ya, ada Put, Lut, ada juga saudaraku Sheba dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Inilah pertama keturunan Ham yang menjadi percaya. Dan setelah itu dia diraibkan. Pergi kemana? Bukan kembali Yerusalem, tetapi ke Asdod, saudara. Asdod itu jalur Gaza, saudaraku. So bayangkan, orang Yahudi Kristen ada di jalur Gaza. Tetapi disitulah saudaraku, Tuhan membangunkan keluarga buat dia. Ada 4 putrinya dan semuanya bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Keluarganya. Dan kita lihat seorang yang sederhana, mencintai Tuhan, hidupnya diatur oleh Tuhan, dan dia membuat sejarah. Afrika sekarang banyak orang percaya, dimulai dari satu orang yang mencari Tuhan, saudaraku, dan pada satu dibaptiskan oleh Filipus, dan kemudian Afrika sekarang, saudaraku, seperti perkataan dari Reinhard Bonnke, one day Afrika shall be saved. God bless you. Amen. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kemenangan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Berkuasa tak tertandingi kuasa-Mu Tuhan. Kau yakin kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kaulah sumber kemenangan kami.
Mari jemaat saja katakan, ku yakin. Sekarang saya minta yang wanita nyanyikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, sekarang yang pria nyanyikan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, sekali lagi bersama-sama nyanyikan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Bagi kami hadir-Mu lebih penting dari segalanya. Terima kasih Tuhan untuk berbagai kesempatan. Terima kasih untuk waktu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hal-hal indah di dalam kehadiran-Mu Tuhan. Kau mengubahkan begitu banyak hal. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami bisa terima. Hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami memilih untuk mendengarkan firman-Mu lebih daripada keadaan di sekitar kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab firman ini adalah Tuhan sendiri. Kami siap untuk menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih tim worship. Bisa kasih tepuk tangan buat tim worship kita. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Ini kali pertama saya berdiri di depan saudara-saudara. Saya sudah sering ada di sini maksudnya. Cuman baru kali ini kali pertama saya ada di mimbar ini. Nama saya belum berubah. Nama saya masih Riz Maulani. Saya dari Ambon, saudara-saudara. Dari busana yang saya pakai, saudara tahu, saya bukan dari Jawa Timur, saya juga bukan dari Jawa Tengah, apalagi Bali. Tapi saya dari Ambon, saudara-saudara. Puji Tuhan, dari GB Rock Ambon, dan saya sudah menikah, saudara. Ini penting karena ada di tempat yang saya dipikir baru lulus kuliah, dan
ini adalah keluarga saya, saudara-saudara. Kami menikah di tahun 99 di tengah rusuh pada saat itu, konflik yang terjadi saat itu, tapi kami tetap nekat menikah saja. Dan kami dikaruniai oleh Tuhan 4 orang anak, yang paling besar Grace, tentunya istri saya dulu namanya Wita, dan yang paling besar Grace, David, satu-satunya laki-laki, dan yang kemudian Deborah dan Natania, yang kami sebut anak ajaib. Karena Natania datang, kami pikir Deborah udah jadi bungsu. Deborah lahir di tahun 2005, tapi di 2014 Tuhan masih izinkan istri saya di umur 40 tahun masih bisa mengandung lagi. Di tengah-tengah dia sudah tubektomi sebenarnya. Secara manusia nggak mungkin. Tapi waktu itu Pak Kris cuma kasih tahu bahwa Tuhan sedang bicara buat kamu, Riz. Apa yang tidak mungkin dibuat jadi mungkin. Jadi anak saya Deborah batal jadi bungsu, Natania yang jadi bungsu. Oke saudara, mungkin cuma itu perkenalan. Dan saya mau ajak saudara-saudara buka dari Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Demikian dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, dari semua sabda di atas bukit itu, dari khotbah Yesus itu, bagian ini adalah yang bagian pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudara, ada beberapa bagian yang menarik. Kata berbahagia di situ dipakai kata makarios, yang artinya diberkati, yang artinya bahagia, yang artinya beruntung. Dan kemudian kata miskin itu dari kata tokos, yang artinya sebenarnya itu pengemis, miskin. Seorang yang memiliki sedikit sumber daya dan secara budaya dianggap tertindas, dihina, dan sengsara. Tapi Yesus berkata makarios, orang ini beruntung, bahagia. Waktu dia poor in spirit atau miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Tema kita saudara-saudara masih berhubungan dengan kita sebagai kingdom influencer. Orang-orang yang memberi dampak. Sebagai orang yang memberi dampak dalam kerajaan, orang kerajaan Allah yang memberi dampak di dalam jemaat, di dalam gereja. Oke. Nah, saudara, dua kata ini, yang satu diberkati, bahagia, beruntung, yang satunya lagi adalah miskin, dihina, sengsara. Dua hal yang kelihatan berbeda. Tapi ini adalah tentang satu attitude, sikap hati. Jangan lupa bahwa di dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 3 ayat 17, ada satu perkataan kepada jemaat di Laodikia, bahwa kamu berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu miskin, buta, malang, melarat, dan telanjang. Saudara, kemudian dikatakan ini, kamu tidak tahu, padahal kamu berkata. Jadi ini lebih kepada sikap hati. Sikap hati seseorang, walaupun dia punya banyak hal yang bisa disebut sebagai itu adalah sebuah kekayaan, tapi dia tetap berkata, I'm nothing. Saudara, dua hal kekuatan pengaruh di mata Tuhan kita. Yang pertama adalah kesederhanaan. Yang kedua adalah kerendahan hati. Cuman orang yang rendah hati, yang walaupun dia punya banyak, tapi dia tetap berkata, I'm nothing. Dia tetap punya rasa haus. Dia tetap punya rasa hormat. Karena meremehkan siapapun. Kesederhanaan, kerendahan hati. Saya memaknai kerendahan hati itu apa sih? Kerendahan hati itu jadi diri sendiri. Kerendahan hati, saya gak perlu jadi orang lain.
Saya nggak perlu bersaing untuk membuktikan bahwa saya bisa seperti orang lain. Nggak apa-apa. Sederhana. Jadi diri sendiri. Sementara kerendahan hati adalah tentang kita tahu siapa kita. Yesus tahu identitasnya sebagai anak Allah. Dan dia nggak tergoda dengan apapun. Dia menunjukkan sebuah teladan yang luar biasa. Dan saudara, apakah saat ini gereja masih tetap dalam kesederhanaan? Tidak rumit. Tetap dalam kerendahan hati. Jangan sampai kita kehilangan kesederhanaan itu. Saudara, di tahun 2022 waktu itu kan kita baru pulih dari COVID. Jadi di berbagai tempat kita baru kemudian bisa menyelenggarakan kebaktian secara onsite. Setelah sekitar 1 tahun lebih, 2 tahun kita mesti online. Dan di waktu itu kami kemudian dipercaya, GBI Rock Ambon dipercaya untuk sebagai panitia yang menyelenggarakan sidang MD Majelis Daerah GBI di Maluku pada saat itu. Jadi pada saat itu adalah khusus untuk gembala-gembala dan kami dipercaya untuk menjadi panitia. Dan waktu itu saudara tahu bahwa GBI Rock Ambon, gedung kami yang di WNI itu pernah terbakar, saudara-saudara. Dan pada saat itu dengan semua keterbatasan yang ada, kami nggak punya lampu-lampu yang bagus kayak gini. Dan gedungnya juga masih belum sampai selesai sebenarnya. Belum ada peredam, pelapis dindingnya belum. Tapi kami pakai gedung itu, pakai kesempatan itu untuk kemudian kita melayani hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah. Saudara, kami berdoa. Sebagian besar yang bekerja itu, bukan sebagian besar, hampir semuanya itu anak-anak muda. Dan kemudian kami berdoa. Sebelum mereka datang, kami berdoa sungguh-sungguh dan kakak-kakak dari anak-anak muda ini kasih tahu, ini yang datang ini pahlawan-pahlawan iman kita. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mereka sampai ke pulau-pulau, mereka menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, melayani yang tidak terjangkau. Mari kita layani mereka. Seperti kita biasanya melayani tamu-tamu VIP yang datang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bali, dari mana aja, kota-kota besar. Mari kita sambut mereka. Dan akhirnya saudara-saudara, singkat cerita, kami menyambut sekitar 140-an gembala jemaat dari berbagai daerah. Ada yang datang dengan kapal, ada yang datang mesti lewat berbagai sarana, kebanyakannya pakai kapal laut, saudara-saudara. Dan di dalam penyelenggaraan itu kami bentuk juga tim LO, anak-anak itu kemudian menghubungi satu persatu. Dan saudara-saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang dari pusat, GBI pusat datang. Dan karena mereka dari luar, mereka kemudian datang puji-puji di panitia. Dan bilang, kalian excellent banget. Wow, luar biasa. Saudara, gak ada satupun dari kita yang bangga. Gak ada satupun yang bagi kita, tujuan kita melayani yang terbaik, bukan supaya dibilang excellent dan sebagainya. Kita nggak butuh itu, tapi ya mereka sampaikan begitu, mereka nyatakan dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, yang paling menyentuh pada saat hamba-hamba Tuhan itu selesai acara, pulangnya itu ada yang nangis, ada yang peluk anak-anak yang melayani, dan mereka ngomong begini, kami merasa kami itu disayang. Saudara, sukacita kami itu berhari-hari. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan itu pulang ke daerah bukan karena mereka melihat kilau lampu dalam gereja yang sebenarnya mereka sedang coba melihat begini, bahwa gereja yang maju, gereja yang benar itu lampunya mesti warna-warni, mesti ada moving head seperti ini dan mesti ada perlengkapan dan sebagainya. Mereka akhirnya cuma melihat bahwa dalam kesederhanaan mereka bisa lihat kebersamaan dan bahwa hubungan kasih jauh lebih mewah dari aksesorisme apapun. Mereka pulang sebagai orang yang dikasihi, merasa disayang, dicintai, mereka merasa berharga. That's it. Itulah esensinya. Makanya di dalam kita menjadi siapa kita sebenarnya itulah kemewahan yang saat ini. Bukan. Saya nggak yakin kalau kita datang di sini kita saling kenal satu dengan yang lain. Tapi kalau kita datang kepada kemewahan itu, bagaimana kita bisa terikat satu dengan yang lain, kita merasa disayang. Itu sesuatu yang sangat mewah di dalam gereja saat ini. Saudaraku, satu kali
Dalam sebuah pembicaraan dalam Matius 20 mulai dari ayat 20. Demikian dikatakan dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Bagian ini saudara yang indah. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Yesus sedang berkata, di dalam kerajaannya, di dalam pemerintahnya, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa yang menjadi besar dalam pengaruhnya, dampaknya di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oh, saudaraku, saya mulai dengan bagian yang pertama. Kekuatan pengaruh kita terlihat bukan pada saat melayani, melainkan pada saat menjadi hamba. Saudara, melayani dan menjadi hamba adalah dua hal yang berbeda. You are not what you do. Seringkali kita memperkenalkan diri kita sebagai saya pekerja keras, saya pengusaha, saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, saya pengkhotbah, oh saya ini pelayan misi dan sebagainya. You are not what you do. Di dalam perkembangan gereja saat ini saudara, telah terjadi perlombaan yang tidak diwajibkan bagi kita. Ini lawan dari Ibrani 12 ayat 1. Kan kita mesti lewati masuki satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tapi kita sedang mengikuti sebuah perlombaan yang tidak diwajibkan. Saudaraku, kalau orang yang dianggap berpengaruh besar adalah seorang pengkhotbah, pembicara besar, maka Mother Teresa bukanlah orang yang masuk dalam hitungan, karena kita tidak pernah mendengar Mother Teresa khotbahnya satu pun yang bagus. Tapi saudara, pada saat kematian Mother Teresa waktu itu bersamaan dengan Lady Di meninggal, ada dua perempuan yang sangat populer, sangat ternama di dunia ini. Dan perbedaan, yang satu ada dalam segala yang glamor, yang satu sederhana, perempuan tua, sederhana, yang memberikan dirinya melayani orang-orang miskin di Calcutta, India. Tapi saudara, dia memberikan pengaruhnya. Tidak ada satupun pemimpin hari ini yang tidak mencontoh atau tidak ada quote dari perkataan Mother Teresa yang kita nggak pernah dengar khotbahnya satu kali pun. Jadi ternyata kekuatan pengaruh kita terlihat bukan pada saat melayani. Karena ada banyak orang yang melakukan pelayanan yang sama. Tapi waktu dia menjadi hamba, terlihat perbedaan. Saudara, terjemahan yang lebih tepat sebenarnya dari Matius 20 tadi, ayat yang ke-27. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sebenarnya itu terjemahan doulos itu slave, budak. Nah, melayani dan menjadi pelayan, melayani dan menjadi seorang hamba itu dua hal yang berbeda.
Orang bisa berkhotbah kapan saja. Sekarang ini pengkhotbah luar biasa. Saudara bisa cari pengkhotbah yang dinamis yang saudara dengar. Dia berkhotbah dengan luar biasa. Saudara sampai nggak bisa palingkan wajah saudara dari media yang saudara lihat. Bahkan saudara nggak bisa pencet channel yang lain karena dia begitu memukau. Dan ketika saudara satu saat ketemu dengan orangnya, dan ada banyak orang yang kemudian bilang, kenapa dia nggak seperti waktu dia di mimbar? Kenapa dia lain? Karena kita berharap bahwa pada saat orang itu sedang action di dalam kekuatan dia sedang melakukan apa yang dia lakukan itu, dan kita berharap bahwa dia seperti itu. Tapi saudaraku, doing and being adalah dua hal yang berbeda. Melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu adalah dua hal yang berbeda. Untuk saudara kemudian dapat satu bahan yang bagus, berkhotbah, bisa kapan aja. Untuk menjadi hamba Tuhan butuh sebuah proses. Sampai kemudian orang bisa lihat itu. Saudara di Ambon ada kami punya seorang saudara. Beliau dulunya adalah kepala dinas perpustakaan. Jadi ini beberapa tahun yang lalu, saudara. Tadi pagi saya minta izin untuk cerita tentang beliau. Dan pada saat itu menurut beliau, dinas perpustakaan adalah dinas yang paling sering dilupakan. Dan kadang-kadang waktu rapat pimpinan daerah, kadang-kadang hampir terlupakan bahwa ada dinas perpustakaan. Jadi semuanya dinas-dinas yang tempat-tempat bahasa semuanya itu dimulai duluan. Tapi kemudian sampai pada di perpustakaan hampir dilupakan. Dan kemudian di saat itu, karena saya perlu kasih tahu dulu saudara, apa pelayanan beliau. Pak Daniel ini, namanya Pak Daniel. Pak Daniel ini pelayanannya di gereja kami, itu yang tumpuk-tumpuk kursi saudara. Jadi kami kan setelah kebaktian, itu kursi perlu ditumpuk-tumpuk. Nah Pak Daniel ini salah satunya, bersama dengan istri, dia yang tumpuk-tumpuk kursi. Jadi pada saat itu waktu sudah jadi kepala dinas, tetap tumpuk-tumpuk kursi. Itu pekerjaan beliau. Dan kemudian singkat cerita, waktu itu di kantornya, beliau melihat ada beberapa hal, toilet misalnya, itu yang perlu lebih bersih. Standarnya mesti yang beliau mau. Saudara, beliau bersihkan toiletnya. Karena memang di kami pun seperti itu. Udah biasa untuk yang teman-teman yang datang bersihin toilet itu bukan office boy, tapi teman-teman para sukarelawan. Dan saudara, singkat cerita, di masa kepemimpinan beliau, Dinas Perpustakaan Maluku itu mendapat, kalau nggak salah, masuk 5 besar nasional, saudara. Itu awalnya. Dan kemudian ketika terjadi harus ada pergantian, masa kepemimpinan sudah selesai dan mesti ada pejabat pengganti, tiba-tiba namanya muncul saudara. Dan beliau menjadi pejabat Bupati Kepulauan Taman Nimbar 1 tahun yang lalu. Tiba-tiba namanya muncul. Bahkan orangnya nggak pernah menonjol, tapi tiba-tiba namanya tuh langsung disebut. Tiba-tiba aja muncul. Dan dia kasih tahu bahwa, Pak, saya dulu waktu kuliah di APDN, baju saya cuma sepasang, sepatu saya cuma 1. Boro-boro punya mobil, motor aja nggak punya. Tapi tiba-tiba lihat dengan kemurahan Tuhan, tiba-tiba ada Innova dan Pajero ada di garasi. Dan semua itu adalah fasilitas negara untuk menunjukkan seorang yang kemudian menjadi pengaruh. Dan saudara, di zaman beliau menjadi pejabat bupati, Presiden Jokowi datang ke situ 2 kali. Kami kemudian bersyukur dengan seorang yang kemudian jadi pengaruh. Beliau setiap kali kalau kunjungan, saya pernah 1 kali ke sana, beliau kumpulin para aparatur yang di desa-desa, kemudian dudukan mereka model kayak kakak begitu. Karena beliau salah satu gembala Komsel, jadi beliau kasih duduk kayak kakak begitu, kemudian kasih penjelasan dan sebagainya. Luar biasa banget saudara-saudara. Beliau hari ini jadi satu orang yang memberikan pengaruh yang luar biasa sekali. Dan akhirnya begitu selesai, beliau pun luput dari berbagai persoalan yang ada dan tetap bersih sampai sekarang. Nggak ada satupun, nggak ada kasus apapun, beliau bisa menyelesaikan tugasnya sebagai seorang yang saya sebut sebagai kingdom influencer. Dan luar biasa. Saudara,
Terima kasih. Kesederhanaan. Kerendahan hati. Sahabat saya, hamba Tuhan, pendeta, saya sebut saja namanya, pendeta Lewi namanya. Dari namanya saudara tahu ini orang Lewi banget. Tapi saudara sekitar tahun 2000-an dia datang dan dia mendaftar sebagai office boy. Dan akhirnya bertumbuh dari tahun 2000 itu sekitar 2-3 tahun kemudian. Sahabat saya ini berkomitmen saudaraku sampai dengan itu setiap tahun dia berkomitmen membawa 100 orang kepada Tuhan Yesus. Dan setiap tahunnya dia hitung. Pokoknya saya mengakhiri tahun mesti ada 100 orang yang kenal nama Yesus. Saudara, di dalam pelayanan dia, Pak Lewi ini, saya kasih tahu saudara, dia sekarang adalah salah satu gembala wilayah, sejajar dengan saya dengan Pak Kris. Dan mulai dari office boy, dan dia memberikan pengaruh luar biasa. Dan satu kali saya masih ingat, waktu itu dia masih tugasnya sebagai office boy. Dia diundang KKR di Halmahera, saudara-saudara, tempat yang Pak Kris Manusama pun gak diundang. Itu pengakuan Pak Kris. Saya nggak diundang di sana. Lewi diundang di sana untuk KKR, saudara. Ribuan orang datang di lapangan. Hari Selasa, karena hari Selasa itu hari kita ngantor. Lewi lagi di lorong. Pendeta Lewi itu lagi di lorong, lagi nyapu. Bro gimana? Pak Agus kemarin orang banyak sambil nyapu, saudara. Saya ketawa sambil nangis juga di dalam hati. Saya bilang, coba banget ada pengkhotbah besar yang kemarin berdiri di lapangan besar orang banyak. Sekarang lagi nyapu. Sederhana, itu adalah tentang jadi diri sendiri. Rendah hati adalah dia tahu identitasnya siapa dia. Dan Pak Lewi itu sekarang saudara dia punya jaringan kemana-mana. Dia punya jaringan kepada pejabat, kepada para pengusaha. Orang-orang yang jam 7:05 saudara-saudara. Dia punya semua. Bahkan di orang-orang non-Kristen pun Pak Lewi ini punya hubungan. Jadi saudara tahu, begitu pas hari raya kurban dia dapat daging, kita enggak. Tapi saya bersyukur saudara seorang yang memberikan pengaruh bukan cuma di dalam gereja. Nah, saudara-saudara, kira-kira begini, ya, kira-kira kalau saudara membayangkan tentang pelayanan dalam gereja kan seperti ini. Kalau saudara membayangkan pelayanan dalam gereja sekarang ini semua pada keren, saudara. Hamba Tuhan sekarang keren-keren, saudara. Lihat nih lagi berdiri, keren banget kan. Dan kayak begini yang kita sebut dengan pelayanan dalam gereja. Tapi saudara punya bayangan gak? Pelayanan dalam kasih adalah seperti ini. Tahu saudara ketika Yesus selesai dalam pelayanan, kemudian dia mengambil sehelai kain. Dan kemudian dia membungkuk. Kemudian dia mencuci kaki. Ada murid-murid. Ketika kami sudah terbiasa dengan mimbar ini, dengan semua segala yang keren-keren. Satu kali saya mesti layani orang yang saya mentor dari sejak masih remaja. Dan kemudian dia pahit banget. Dia kecewa dengan gereja. Dia kecewa dengan kami semua. Dia kecewa dengan semua para pemimpin. Dia merasa bahwa kita tuh nggak diperhatikan. Saya memutuskan untuk mengambil sehelai kain dan kemudian berlutut untuk cuci kaki. Saya dengerin dia, saya batalin beberapa yang pelayanan-pelayanan yang lain karena mesti dengerin dia. Dan semuanya saya minta ampun, saya katakan bahwa saya yang salah. Kalau mau ada teman-teman yang lain, saya bilang saya yang salah sebagai mentor kamu, saya nggak punya waktu. Saya coba untuk lakukan ini terus karena ini. Yesus menunjukkan sebuah teladan pelayanan itu waktu dia mencuci kaki. Saudara tahu mencuci kaki itu dilakukan oleh budak. Itu pekerjaan yang dilakukan budak. Bukan cuma budak. Budak yang paling lemah. Budak yang kuat-kuat gak pernah cuci kaki. Pekerjaan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus bilang begini, kamu sebut saya master. Kalau saya lakukan, kamu pun wajib lakukan yang sama. Jadi waktu itu sampai di satu titik saudara-saudara. Saya mesti layani saudara saya ini di saat-saat yang penting. Kakak ipar saya meninggal, saudara. Tapi saat itu juga saya mesti melayani satu momen yang penting dari orang. Saya memutuskan untuk tetap ada dalam pelayanan.
Sampai selesai, kemudian saya mesti datang ke rumah kakak saya yang sedang ada dalam kedukaan untuk memberikan ucapan terima kasih mewakili keluarga. Dan bahkan dalam ucapan terima kasih di momen itu pun saya nggak lihat nama saya disebut. Dalam hati saya perfect. Selalu kata kalimat itu keluar, cuci kaki. Kalau kamu mau cuci kaki, Riz, cuci kaki yang benar. Dan akhirnya saudara, sampai hari ini saya bersyukur bahwa saudara saya ini tetap menjadi bagian dari keluarga. Dan kami bisa menikmati kemewahan di dalam hubungan kasih. Di mana itu tidak bisa diambil apapun. Itulah yang jadi kemewahan bagi kami. Dan saudara, inilah yang Yesus lakukan. Pelayanan dalam kasih. Bagian yang kedua, saudara. Kalau ini tadi adalah menunjukkan sebuah kesederhanaan, sebuah kerendahan hati, teladan kesederhanaan dan kerendahan hati. Bagian yang kedua, siapa kita sebenarnya adalah ketika berada dalam masa sukar, bukan di mimbar. Tadi saya sudah katakan saudara, kita berharap bahwa yang di mimbar itu sama. Saya mesti disclaimer dulu. Mimbar yang dimaksud ini bukan cuma mimbar di gereja. Bapak, ibu, saudara yang pengusaha mimbar Anda adalah perusahaan kantor saudara. Itu mimbar saudara. Mimbar kita berbeda. Tapi siapa kita sebenarnya bukan waktu kita ada di mimbar itu. Kita ada di dalam masa sukar. Krisis akan memunculkan siapa saudara saya. Masa sukar adalah waktu Tuhan melawat seorang kingdom influencer, memisahkan dari jalan dunia dan memasukkannya ke dalam jalan Tuhan. Masa sukar adalah masa kita mengalami ketidakadilan, tidak diberi posisi yang benar, tidak diberikan perhatian, namun tetap setia melayani. Masa kita mengalami keterbatasan, uang terbatas, fasilitas terbatas, namun tetap menghasilkan. Tetap produktif, mengerjakan sesuatu. Masa kita mengalami dilupakan, sudah lakukan banyak hal, tapi tidak yang dipuji orang lain. Tapi tidak kapok untuk melakukan hal yang sama, kita lakukan lagi. Masa disalah mengerti, namun tetap mengasihi dengan tulus. Saya selalu mengartikan tulus itu tanpa kepentingan. Di masa itulah kita akan tahu siapa kita. Oh, saya masih sombong. Saya masih nggak yakin. Oh, saya ternyata adalah orang lewat masa ini. Saya masih bukan orang yang sabar. Saya sebut saya hamba Tuhan, tapi sebenarnya saya nggak begitu obey dengan Tuhan. Nah, banyak hal. Orang yang telah melewati masa sukar ini akan lebih banyak, saudaraku, menemukan kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Pikiran, ambisi, keinginan di dalam kita, itu semuanya dilenyapkan pada waktu kita lewati masa-masa sukar itu dan Tuhan kemudian melawat kita. Saudaraku, Fanny Crosby, kalau saya sebut nama ini, Fanny Crosby ini seorang yang bukan seorang worship leader terkenal. Dia bukan worship leader terkenal, saudara-saudaraku. Fanny Crosby dia lahir tahun 1820 dan kemudian meninggal di tahun 1915. Fanny Crosby ini adalah seorang yang buta dari sejak masa kecil. Terjadi satu kesalahan waktu dia dibawa ke tabib. Di bawah 5 tahun dan kemudian tabib pada saat itu menaruh sesuatu di matanya yang berakibat fatal. Fanny Crosby kemudian mengalami kebutaan seumur hidup dan tidak lama kemudian dia lahir dari sebuah keluarga miskin. Papanya meninggal, dia dibesarkan, dia dititipkan di neneknya. Dan neneknya ini yang sering membacakan dia ayat-ayat firman Tuhan dan sebagainya. Dan Fanny Crosby tumbuh dalam segala sesuatu yang sukar, yang sulit. Dan saudaraku, di dalam pertumbuhan itu, saudara, dia menghasilkan himne lebih dari 8.000 himne, saudaraku. Ada yang sekarang ini saudara kita masih tetap nyanyikan di seluruh gereja, seluruh dunia, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Blessed assurance, ku berbahagia, yakin teguh,
itu adalah dari hasil tulisan Fanny Crosby. Saudara, Fanny Crosby memberikan satu pernyataan yang menarik. Dia bilang begini, kalau saya diberikan pilihan, saya akan memilih tetap buta. Supaya waktu aku mati, wajah pertama yang kulihat adalah juru selamatku. Wow. Saudaraku, dia menikah dengan seorang musisi buta bernama Alexander von Alstein. Dan kemudian mereka sempat punya seorang putri meninggal di waktu bayi. Saudara, waktu putrinya meninggal, Fanny Crosby menulis satu lagu yang kebanyakan saudara mungkin tahu. Kalau saudara yang dulu sering ada di gereja Protestan, sering nyanyi lagu ini. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Fanny tahu bahwa kehilangan itu memilukan, tapi dia percaya putri kecilnya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Lagu teduh malaikat olehku terdengar. Itu seperti kayak lagu kayak kita lagi mau timang-timang bayi gitu. Dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus. Saudara, orang ini melihat penderitaan, kesukaran dalam hidupnya. Tapi saya bacakan satu yang ditulis Fanny. Tampaknya adalah suatu anugerah Tuhan bahwa aku harus buta seumur hidup, dan aku berterima kasih untuk hal ini. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadaku besok, aku tidak akan menerimanya. Aku mungkin tidak akan bisa menyanyikan himne untuk memuji Tuhan jika aku telah tertarik pada hal-hal indah dan menarik di sekitarku. Saudara, di dalam semuanya itu, di dalam segala sesuatu yang menurut kita adalah sebuah penderitaan, kesukaran, keterbatasan, Fanny Crosby menemukan cinta Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi dia untuk menghasilkan apa yang sampai hari ini berpengaruh di dunia. Tahukah saudara bahwa di dalam kesukaran-kesukaran kita, para kingdom influencer, orang-orang yang akan memberikan pengaruh, kita sedang dilatih Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tahukah saudara bahwa setiap proses yang kita alami dalam kehidupan adalah pembentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Setiap proses yang terjadi, kesukaran yang terjadi, membentuk kita untuk berdiri dan menjadi saksi, memberikan pengaruh bukan cuma dalam gereja, tapi di luar, dalam keluarga. Gembala kita tadi sudah sampaikan, di keluarga, dimanapun, saudara. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara mesti memilih, kalau saudara diberikan pilihan, maukah saudara menikah dengan orang yang sama? Mundur lagi ke belakang, mengingat kalau saudara diberikan pilihan, maukah saudara menikah dengan orang yang sama? Anak-anak, kalau diizinkan mundur kembali, kalau bisa kamu memilih, maukah kamu dilahirkan di rumah yang sama, dari orang tua yang sama? Lebih detail lagi, saudaraku, bagi setiap saudara-saudara yang mungkin besar tanpa orang tua yang lengkap, kalau ada pilihan, maukah saudara dilahirkan tetap
dalam kondisi yang sama. Karena ada beberapa orang dibesarkan tanpa tahu papa mamanya. Dan dia menjadi pengaruh yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam proses itu dia ketemu Tuhan yang mengizinkan dia lahir di bumi ini. Saudara-saudara, saya adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Kakak saya ada di sini. Dan mami saya sebelum meninggal, beliau kasih tahu bahwa di tahun 71 sebenarnya beliau tuh hampir menggugurkan kandungannya. Karena kakak saya yang terakhir itu lahir tahun 67 dan dipikir itu yang bungsu. Dan di masa itu belum secanggih yang sekarang. Tapi akhirnya, saudara, waktu itu beliau menyebut salah satu dokter yang mau coba menggugurkan itu. Dan ternyata obat-obat itu tidak berhasil menggugurkan saya. Jadinya ganteng kayak gini, saudara-saudara. Wow. Jadi apa yang saya belajar adalah bahwa ketika Tuhan sedang menentukan hidup saudara, mau apapun yang dipakai untuk merintangimu, tidak akan berhasil. Saya mau encourage anak-anak yang lahir, kamu mungkin lahir, orang katakan begini, kamu tuh anak di luar nikah dan sebagainya. Enggak, kelahiran kamu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dengan hidupmu. Tahukah saudara bahwa kebanyakan orang-orang yang seperti itu punya pengaruh yang besar. Orang-orang yang berpengaruh di dunia ini lahir dari keluarga yang tidak lengkap, mengalami proses yang hidup yang sulit, tapi mereka menemukan kehendak Tuhan di dalam itu semua. Saya tumbuh dari masa muda dengan rasa tertolak. Tapi begitu saya berjumpa dengan dia, juru selamat itu. Keselamatan itu bukan cuma soal saudara masuk surga. Keselamatan adalah tentang kesembuhan. Keselamatan adalah tentang pemulihan. Keselamatan adalah tentang saudara tahu siapa saudara. Dan waktu kita tahu siapa kita adalah anak Tuhan. Saya gak pernah menyesali kelahiran saya. Kalaupun bisa dipilih kembali, saya tetap memilih dilahirkan dari keluarga yang sama. Kalau diizinkan kembali lagi 25 tahun yang lalu, kami sudah menikah 25 tahun, saya tetap akan memilih istri saya sebagai istri. Saya gak akan pilih yang lain. Riz, ada yang lebih cantik. Gak apa-apa, yang ini berkualitas. Karena saudara tahu, orang yang kita sudah berjalan bersama dengan dia, lewat dialah Tuhan membentuk kita jadi sabar, rendah hati, dan berkualitas. Saya undang para imam musik ada di sini. Saudaraku, mari ingat bahwa setiap yang kita alami, Roma tadi berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia mau kita serupa dengan gambaran anaknya. Yesus itu sederhana. Dia jadi dirinya. Dia gak perlu jadi diri yang lain. Yesus itu menunjukkan teladan kerendahan hati. Karena dia tahu siapa dia. Saudara, para kingdom influencer, waktu kita tetap sederhana, jadi diri kita, semakin kita kenal diri kita, semakin kita kenal Tuhan, semakin kenal diri kita sendiri. Dan biarkan Tuhan memperluas pengaruh kita semua. Apapun yang saudara alami hari ini, tundukkan kepalamu, renungkan perjalanan saudara. Syukuri pernikahanmu. Syukuri keluargamu. Sama seorang yang buta dari lahir, yang mengalami yang dikatakan orang kepahitan hidup, tapi menolak untuk pahit. Dan tetap tidak menyesali sebuah kegagalan, musibah besar dalam hidupnya. Karena dia berterima kasih. Lewat itu semua, dia mengalami Tuhan. Dia tidak melihat keindahan dunia ini, tapi dia melihat keindahan Tuhan. Saudaraku, kalau ada orang lain yang sudah lebih dulu, mungkin lebih kaya, kelihatannya dia udah sukses duluan, bukan berarti saudara gagal. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berjalanlah dalam waktunya.
maka Tuhan akan memperluas pengaruhmu. Tetap tundukkan kepalamu. Jesus, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well, my soul. It is well with my soul. Jesus. It is well. It is well with my soul. Tenanglah hai jiwa. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Sembuhlah hai jiwa. Tuhanku, Raja ajaib, penguasa alam semesta. Dia tahu akan segala waktu. Sembuhlah hai jiwa. Hai jiwa, percayalah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, kuasa-Mu. Bahwa ada kesembuhan di tempat ini, ada pemulihan di tempat ini, ada mata yang dibukakan, ada yang disingkapkan. Kami tahu Engkau datang dan itu disingkapkan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Terjadi di dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bersyukur untuk Tuhan. Thank you, Jesus. Di dalam ketenangan ini Tuhan, kami mau biarkan Engkau berbicara. Lebih daripada suara yang datang dari masa lalu, lebih daripada yang suara datang di sekitar kami. Berbicaralah Aba, Tuhan yang punya kami. Dunia ini tidak memiliki kami, Tuhan Yesus yang punya kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, hak-hak kami. Ada bagian yang Engkau bekerja dalam waktu-Mu dengan cara-Mu.
Bekerjalah Tuhan, berkaryalah Tuhan dalam anak-anak-Mu. Sebab untuk-Mu saja Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Bagi-Mu Tuhan, tangan kami terangkat dan berkata, Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan diri dalam mengikuti perjamuan kudus pada sore hari ini. Sebelum saya berdoa, adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Nanti sahabat-sahabat Aser akan membantu menolong melayani Bapak Ibu. Jika semuanya sudah mendapatkan, saya undang bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, baiklah setiap orang menguji dirinya sendiri. Jika ada pelanggaran, ada dosa, kekeliruan, khusus 1 minggu ini, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Benarlah firman Tuhan berkata bahwa Kristus telah datang, mati bagi semua kita untuk dosa-dosa saudara dan saya. Dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga naik dan duduk di sebelah kanan Allah dan hidup bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami datang dalam pesta kerajaan Allah pada sore hari ini. Pada waktu kami mengangkat tubuh dan darah Kristus ini, kami mengingat kembali kebaikan kasih sayang Tuhan yang mengangkat kami dari lumpur dosa, membawa kami dalam podium kerajaan Allah, menjadikan kami anak-anak raja yang ditebus harga yang sangat mahal. Terima kasih Tuhan. Oleh keyakinan itulah kami memandang kepada Tuhan. Kami siap mengambil tubuh dan darah Kristus pada sore ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu waktu Tuhan yang diserahkan, mengambil roti macam-macam dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini setiap kali kamu mengingatnya sebagai peringatan akan aku. Sebagai warga kerajaan Allah, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima kebenaran firman, bukan sekedar kita tahu, tetapi bahwa bukan hanya daripada bus dosa saudara dan saya, sebagaimana firman Tuhan yang diberitakan pada sore hari ini oleh hamba-Nya. Siapa yang percaya, dia akan menerima mujizat, terobosan, pelipat gandaan, akselerasi dalam hidupnya. Kalau kau percaya, sebab pada waktu kita percaya, akan terjadi dalam hidupmu. Demikian juga yang mengambil cawan, seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Sebagai warga kerajaan Allah yang telah ditebus, percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena salib-Mu. Karena salib-Mu, Haleluya. ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
Karena salib-Mu Tuhan, kami menjadi mulia kembali di depan Engkau. Terima kasih transformasi yang baru dalam kehidupan kami. Kami dihubungkan dengan sumber kehidupan, itu Engkau Allah sendiri. Terima kasih untuk perjamuan sore hari ini. Kami telah ada bersekutu, kami menunggal, kami menyatu di dalam hidup dan kebangkitan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan kembali Bapak Ibu duduk. Mari saudara-saudara pulang. Saya suka selalu yang saya selalu ingat begini. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan kalau dikatakan Tuhan itu setia, artinya begini. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang sulit itu melampaui kemampuan kita. Karena Dia setia dan Dia konsisten dengan kesetiaan Dia. Pulanglah saudara dalam sukacita, jadilah berkat, jadilah dampak. Tuhan beserta dengan saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sukacita katakan amin.